Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Violindi dengan NIM 2377072 dari program studi pendidikan IPS Universitas Negeri Padang. Nah, kali ini saya akan membahas PowerPoint saya mengenai pembahasan materi kita kali ini adalah inflasi dengan mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan dosen pengampu Dr. Zulafdal MPD. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas apa itu inflasi, pengertian inflasi, faktor-faktor yang dapat menyebabkan inflasi itu terjadi, dan juga dampak dari inflasi, serta kita akan membahas bagaimana solusi dari permasalahan inflasi ini, dan tak lupa pula kita menggunakan analisis APKL dan analisis USG. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan materinya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan latar belakang saya dalam membahas materi inflasi kita pada hari ini. Nah, kenapa saya mengangkat dengan isu inflasi? Karena memang teman-teman semua, inflasi merupakan permasalahan perekonomian yang sudah terjadi dari zaman kuno dahulu hingga saat sekarang ini itu masih menjadi salah satu permasalahan inflasi. Nah, kita ambil contoh dari pada tahun 1920-an, Jerman mengalami hyperinflasi yang sangat parah, di mana harga barang melonjak secara drastis di setiap harinya. Hal ini menyebabkan kehancuran ekonomi Jerman dan mempengaruhi kehidupan masyarakat secara signifikan. Nah, dampak inflasi terhadap perekonomian ini juga sangat signifikan, karena inflasi dapat menyebabkan penurunan daya beli masyarakat dan meningkatkan biaya produksi bagi perusahaan dan mengurangi nilai mata uang. Nah, selanjutnya itu ada B, tujuan. Apa sih tujuan kita dalam membahas materi inflasi kali ini? Yang pertama yaitu untuk pemahaman yang lebih mengenai inflasi itu sendiri. Kemudian juga dapat menambah wawasan terhadap sejarahnya di berbagai negara, sejarah inflasi itu di berbagai negara. Kemudian dampak inflasinya terhadap perekonomian, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta kebijakan moneter yang digunakan dalam mengendalikan inflasi. Nah, dengan mempelajari inflasi ini, kita dapat menambah wawasan dan pemahaman yang lebih baik lagi dengan inflasi itu sendiri. Kemudian manfaatnya. Yang pertama, kita dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat inflasi. Kemudian kita dapat juga memahami dengan baik tentang inflasi itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kita lebih mengenal ataupun mengetahui lebih dalam tentang faktor penyebab terjadinya inflasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kajian pustaka. Nah, inflasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, seperti karena meningkatnya biaya produksi, permintaan yang tinggi, atau pengurangan pasokan barang. Nah, faktor-faktor lain juga mempengaruhi inflasi secara kompleks, meliputi faktor eksternal dan internal. Nah, eksternal di sini seperti fluktuasi harga komoditas global, serta faktor internalnya adalah seperti kebijakan moneter dan fiskal suatu negara. Nah, adapun teori yang membahas tentang inflasi itu sendiri secara garis besar ada 3. Yang pertama, teori kuantitas, yang kedua teori Keynes, dan yang ketiga teori struktural. Kita lanjut. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah analisis APKL. Nah, sebelum kita lanjut mengenai analisis APKL ini, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu APKL sendiri. Nah, APKL itu merupakan singkatan kepanjangan dari A untuk aktual, P untuk problematik, K kelayakan, dan L layak. Nah, apa itu aktual? Aktual di sini adalah sesuatu isu ataupun permasalahan yang sedang hangat-hangatnya dibahas atau dalam bahasa gaulnya sedang viral di masyarakat ataupun sedang banyak dibicarakan seperti itu. Nah, ataupun isu yang dibahas ini diperkirakan akan segera terjadi. Nah, kemudian untuk problematik yaitu permasalahan yang menarik ataupun suatu isu yang kita angkat itu menarik
dan mendesak. Mendesak maksudnya di sini adalah perlu dilakukannya segera pencarian solusi atau tidak akan berdampak sangat buruk nantinya. Kemudian kelayakan, kelayakan di sini maksudnya yaitu sesuatu permasalahan ataupun isu yang akan kita bahas itu menyangkut hidup hajat orang banyak. Bukan suatu permasalahan ataupun isu tersebut hanya menyangkut masalah kehidupan personal saja ataupun pribadi. Nah, kemudian layak. Layak di sini artinya isu ataupun permasalahan yang kita bahas itu pantas ataupun dapat diterima, realistis dan sesuai dengan kewenangan. Nah, di sini saya mengangkat dari inflasi tadi, saya mengangkat 5 isu ataupun 5 masalah yang ada di sini. Yang pertama yaitu kenaikan harga barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Nah, dari keempat ini, yang poin pertama itu memenuhi syarat. Nah, yang kedua, inflasi yang tinggi dapat menyebabkan daya beli yang menurun. Nah, ini tidak layak. Kenapa? Tidak memenuhi syarat dan juga tidak memenuhi syarat. Kenapa dikatakan tidak memenuhi syarat? Karena inflasi yang tinggi dapat menyebabkan daya beli menurun itu kalau dikelayakan itu hanya menyangkut hidup per kelompok saja, tidak menyeluruh. Dan layak itu hanya diberlakukan bagi orang yang melakukan proses jual beli saja. Jadi tidak keseluruhan. Kemudian inflasi yang ketiga, inflasi yang tidak stabil membuat perencanaan keuangan menjadi sulit. Nah, kelayakan juga tidak layak, tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena perencanaan keuangan itu termasuk masalah personal. Kemudian yang keempat, inflasi dapat memperbesar kesenjangan sosial di sini memenuhi syarat semua. Dan yang kelima, inflasi yang tidak stabil atau yang tinggi dapat menciptakan ketidakpastian ekonomi. Nah, dikatakan juga tidak layak. Kemudian lanjut. Nah, sekarang kita membahas analisis USG. Sebenarnya analisis APKL itu ada kelanjutannya teman-teman. Nah, setelah kita melakukan analisis APKL, kita akan melakukan yang namanya analisis USG. Nah, bedanya analisis APKL tadi menggunakan sistem checklist, silang, seperti itu kan. Seperti yang teman-teman lihat tadi, sedangkan analisis USG seperti yang teman-teman lihat di sini menggunakan sistem angka ataupun sistem poin. Nah, analisis USG itu kepanjangan dari urgensi, S untuk seriousness dan G untuk growth. Nah, urgensi di sini maksudnya tingkat kepentingan suatu masalah ataupun tingkat urgent suatu masalah. Nah, seriousness seberapa serius sih masalah ini gitu. Dan growth tingkat perkembangan tingkat pertumbuhan masalah. Nah, di sini ada 5 isu. Nah, poin pertama itu mendapatkan jumlah 15, poin yang kedua mendapatkan jumlah 13, dan poin yang ketiga kita mendapatkan jumlah 12, dan poin keempat juga mendapatkan 12, sedangkan poin kelima kita mendapatkan angka 11. Lanjut. Nah, sekarang kita akan bahas analisis partial penyebab terjadinya inflasi. Nah, di sini poin-poinnya saja yang saya jelaskan. Ada karena penyebab terjadinya inflasi itu karena ada memperbanyak uang. Nah, misalnya suatu negara nih, Indonesia mencetak terlalu banyak mata uang, maka nilai tukar mata uang itu sendiri akan menurun. Nah, kemudian kenaikan harga BBM juga mempengaruhi terjadinya inflasi, meningkatnya konsumsi juga menyebabkan terjadinya inflasi, serta bencana alam di sini, teman-teman. Lanjut. Nah, kemudian analisis partial dampak inflasi. Nah, yang pertama, dampak terjadinya inflasi itu dapat menurunkan nilai mata uang, seperti yang saya jelaskan tadi. Yang kedua, meningkatkan biaya hidup. Yang ketiga, mempengaruhi investasi dan tabungan. Yang keempat, kenaikan harga. Yang kelima, pengurangan kekayaan ataupun real. Dan yang keenam, ketidakpastian ekonomi. Nah, selanjutnya ada analisis partial solusi. Nah, untuk mengurangi inflasi, biasanya pemerintah dan bank sentral mengambil langkah-langkah berikut. Yang pertama, kenaikan suku bunga. Bank sentral dapat meningkatkan suku bunga untuk membuat pinjaman lebih mahal, sehingga mendorong konsumen dan perusahaan untuk mengurangi pengeluaran dan investasi. Hal ini dapat membantu mengendalikan permintaan atau harga.
Yang kedua, kebijakan fiskal. Pemerintah dapat mengurangi pengeluaran publik atau meningkatkan pajak untuk mengurangi pengeluaran konsumen dan investasi dalam ekonomi. Kemudian yang ketiga, mengendalikan pertumbuhan uang. Bank sentral dapat mengendalikan pertumbuhan uang yang berada dalam ekonomi untuk mencegah kenaikan harga yang berlebihan. Kemudian yang keempat, kebijakan mata uang. Yang kelima, peningkatan produksi. Nah, lanjut. Nah, lanjut ke pembahasan. Inflasi adalah peningkatan umum dalam harga barang dan jasa dalam perekonomian suatu negara selama periode waktu tertentu. Hal ini mengakibatkan daya beli uang mengalami penurunan karena uang sekarang dapat membeli lebih sedikit barang dan jasa dibandingkan dengan sebelumnya. Beberapa poin penting dalam pembahasan mengenai inflasi meliputi yang pertama, penyebab inflasi. Inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan permintaan konsumen, kenaikan biaya produksi, perubahan harga komoditas, dan faktor-faktor lainnya. Yang kedua, indeks harga konsumen digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Yang ketiga, dampak inflasi. Inflasi dapat memiliki dampak yang kompleks dalam perekonomian. Terlalu tinggi atau terlalu rendahnya inflasi dapat menjadi permasalahan. Inflasi tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat, sementara inflasi rendah bisa menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, itu ada kontrol inflasi, yaitu otoritas moneter seperti bank sentral berusaha untuk mengendalikan inflasi. Mereka dapat menggunakan kebijakan moneter seperti tingkat suku bunga untuk mencoba mempengaruhi tingkat inflasi. Yang kelima, itu ada inflasi versi deflasi. Nah, sementara inflasi adalah kenaikan harga, sedangkan deflasi yaitu adalah penurunan harga secara umum. Deflasi juga dapat memiliki konsekuensi ekonomi yang serius seperti penurunan produksi dan permintaan. Jadi, inflasi dan deflasi itu bedanya cuma inflasi itu kenaikan harga, sedangkan deflasi itu penurunan harga. Nah, dari kedua peristiwa tersebut sama-sama memiliki dampak yang sangat berkaitan ataupun yang sangat besar bagi perekonomian. Yang keenam, ada perlindungan terhadap inflasi. Orang dapat melindungi diri dari inflasi dengan berinvestasi dalam aset-aset seperti saham, obligasi, atau properti real estate yang dapat mengimbangi inflasi. Lanjut. Nah, teman-teman, itulah tadi pembahasan kita mengenai seputar inflasi ataupun permasalahan perekonomian. Nah, jadi teman-teman dapat simpulkan bahwa inflasi adalah suatu periode di mana suatu harga jasa ataupun barang mengalami perubahan dalam periode waktu tertentu di suatu negara. Nah, dari inflasi tersebut inflasi tersebut memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya inflasi. Nah, dan juga ada dampak dari inflasi itu sendiri bagaimana, sudah saya jelaskan juga tadi sebelumnya, dan solusi yang dapat kita kerjakan, yang dapat kita lakukan dalam masalah inflasi ini. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya tutupi dengan mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.